Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Baik, kali ini pada kesempatan kali ini kita akan belajar mad ya. Mohon diperhatikan dengan baik-baik ya anak-anakku. Oke, di sini ada yang tahu nggak mad itu apa? Ya, mad secara bahasa itu artinya tambahan ya. Dan secara istilah menambahkan atau memanjangkan suatu huruf yang dipanjangkan dengan huruf mad ya. Huruf mad ada berapa? Ada 3 ya. Yang pertama adalah alif, yang kedua ya, dan yang ketiga ada waw. Nah, ketiga huruf ini merupakan huruf mad. Oke, biar mudah ya kita mempelajari mad, kita bagi ya menjadi 2 bagian ya, atau mad itu terbagi menjadi 2 bagian. Ada mad asli ya atau mad tabi'i, dan ada juga mad far'i. Oke, kita langsung saja ya masuk ke bab pertama ya, yaitu mad asli ya. Mad asli adalah mad yang pokok atau dasar yang merupakan titik tolak untuk membaca kaidah-kaidah mad yang lainnya ya. Jadi merupakan pokok atau dasar ya mad asli ini. Nah, kenapa Pak mad asli ini disebut juga mad tabi'i ya? Karena mad asli atau mad tabi'i ini memiliki panjang ya. Panjangnya 2 harokat ya, yang telah menjadi tabiat. Oke, ada yang tahu tabiat itu apa? Ya, jadi tabiat itu sesuatu yang melekat ya pada sesuatu itu dan tidak bisa diubah. Itu tabiat. Oke, kita masuk. Nah, di sini ada alif ya, sebelumnya fathah. Nah, ini merupakan mad asli atau mad tabi'i. Jadi mad tabi'i atau mad asli terjadi ketika ada alif sebelumnya fathah. Nah, kita coba lihat contohnya ya. Nah, di sini ada alif sebelumnya fathah nih yang digaris bawahi merah ya. Dibacanya gimana? Terus dibacanya berapa harokat? Oke, kita contohkan ya. Untuk pembacaannya atau panjangnya itu sebanyak 2 harokat. Ingat anak-anak, tidak boleh lebih ya, dan tidak boleh kurang. Mesti 2 harokat ya, karena sudah menjadi tabiat ya untuk mad tabi'i ini. Kita mulai ya dengan contoh yang pertama ya. Taba. Nah, bisa ya membedakannya. Jadi 2 harokat ya, atau 2 ketukan ya, atau 2 hitungan ya. Taba. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Qola. Nah, dipanjangkan sebanyak 2 harokat. Qola. Qola ya. Jama'a. Nih, di garis bawahi ya. Fathah atau alif sebelumnya fathah, maka dibaca panjang 2 harokat. Ini merupakan hukum tajwid mad tabi'iyah atau mad asli. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu ya sukun sebelumnya kasroh ya. Ini contohnya. Yasiru. Nah, dibacanya dipanjangkan. Gimana? Di siru ya, karena di situ ada ya sukun ya, nih yang di garis merah bawahi ya, ada ya sukun sebelumnya kasroh, dibaca yasiru, panjang ya 2 harokat. Kila. Nah, mana mad tabi'inya? Nih ya, yang di garis merah bawahi ya, ya sukun sebelumnya kasroh.
nasta'inu. Nah, itu mad tabi'inya. Nasta'inu ya. Bacanya ingat, nggak boleh kurang. Nasta'inu. Nah, itu kurang ya. Itu cuman satu harokat ya. Atau berarti nggak masuk ke mad tabi'i atau itu mah. Ya, maka itu merupakan salah satu contoh bacaan yang salah ya. Jadi tetap harus dipanjangkan sebanyak 2 harokat. Nasta'inu. Boleh nggak Ustadz? Sama tidak boleh ya, karena kelebihan ya. Mesti 2 harokat ya, ingat. Karena mad tabi'i itu atau mad asli tabiatnya 2 harokat ya. Untuk panjangnya, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Lanjut ke yang ketiga ya. Ada waw sukun sebelumnya dhammah. Nah ini salah satu contohnya ya. Yakumu. Nah 2 harokat dibacanya. Mana mad tabi'inya? Nih yang di garis bawahi ya. Ada waw sukun sebelumnya dhammah. Yakumu. Kita lanjut. Ya'ulu. Nah ini mad tabi'inya yang di garis bawahi. Lanjut yang ketiga, yang terakhir. Ruhama. Nah bacanya panjang ya, 2 harokat. Ruhama. Mesti dapat 2 harokat itu ya. Karena kita mesti memberikan haknya ya. Ruhama. Nah oke. Itu mad tabi'i ya. Siap, bisa dipahami? Ya alhamdulillah. Kita lanjut ya ke yang kedua ya. Tadi yang pertama apa? Kita bahas mad tabi'i ya atau mad asli. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Kita akan bahas tentang mad wajib muttasil ya. Oke, apa sih mad wajib muttasil itu ya? Mad wajib muttasil adalah mad yang bertemu dengan hamzah ya dalam satu kata atau satu kalimah. Oke, biar lebih kebayangnya lagi, kita lanjut ya. Nah ini nih. Jadi di sini tuh ada tanda mad ya. Atau tanda yang harus dibacanya dipanjangkan. Terus bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Maka ini sudah memenuhi syarat masuk kepada mad wajib muttasil. Oke, biar lebih jelasnya lagi. Mad artinya panjang ya. Wajib, wajib. Nah berarti harus ya. Nggak bisa, nggak. Jadi kayak sholat wajib kan harus ditunaikan. Sama mad wajib muttasil, wajib berarti harus ditunaikan, nggak boleh nggak ya. Sedangkan muttasil ini adalah bersambung ya atau dalam satu kalimat. Oke, panjangnya 4-5 harokat. Perlu digaris bawahi anak-anakku, ketika kita membaca mad wajib muttasil, kalau misalkan kita memilih panjangnya 4 harokat, maka kita mesti konsisten ya bacanya. Kalau misalkan 4 berarti kesananya 4 terus ya. Tapi kalau misalkan 5 kesananya mesti 5 terus ya untuk panjang harokatnya. Oke, kita masuk ke contoh ya. Di sini ada ya contoh yang pertama dalam Quran surat An-Naba ya, ayat ke-1. Boleh yang bawa Quran boleh dibuka ya Qurannya. Nah, kita mulai ya. Amma yatasaalun. Oke, berapa harokat? Ya, 5 harokat ya. Atau 5 hitungan atau 5 ketukan. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Atau 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Amma yatasaalun. Oke, bisa dipahami? Nah, Pak, yang mana mad wajibnya? Nah, ini. Tuh, ada garis merah bawah ya. Nih, ada hamzah, sebelumnya ada mad ya. Amma yatasaalun. Nah, maka di sini terjadi hukum mad wajib muttasil. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua, ada dalam surat Al-Fajr ya, ayat ke-22 ya. Wajaa. Nah, si hamzahnya masih dalam satu kalimat dengan mad ya. Oke, kita lanjut. Contoh yang ketiga ada dalam surat At-Tariq ya,
ayat ke-1. Was-samaa'i wat-thariq. Oke, yang mana madnya? Ya, yang was-samaa'i. Nah, iya yang itu ya. Karena ada hamzah sebelumnya mad ya dalam satu kalimat. Ingat ya, dalam satu kalimat. Oke, nah ini lawannya ya. Atau kebalikan dari mad wajib muttasil. Kalau mad wajib muttasil itu dalam satu kalimat, kalau mad jaiz munfasil itu dalam dua kalimat ya atau dua kata. Jadi dipisah gitu si hamzah dan madnya. Oke. Mad jaiz munfasil ya. Apabila tanda mad dan hamzah ya berada pada dua kalimat yang terpisah. Nah, jadi ada huruf mad, ingat ya, ada tanda mad, beda ya. Kalau huruf mad itu ada alif, wa, dan ya. Sedangkan tanda mad, biasanya kalau di Quran itu ada yang apa namanya, kayak halis gening, ya, kayak halis, terus sedikit melengkung. Nah, gitu ya. Nah, itu namanya tanda mad ya. Nah, terus bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat ya, atau terpisah. Oke, biar lebih jelasnya lagi. Nah, ini ya, mad panjang ya, jaiz itu harus ya, munfasil itu terpisah. Jadi tidak dalam satu kalimat ya. Ini bedanya sama mad wajib muttasil. Oke, untuk panjangnya 4 sampai 5 harokat ya. Kita bisa memilih ya mau 4 atau 5. Oke, lanjut ke contohnya ya biar lebih jelas. Nah, di sini ada ya dalam Quran surat An-Naba ya ayat ke-23. Fiha ahqaba. Nah, fiha ahqaba. Oke, yang mana yang menjadi mad jaiz munfasilnya? Ya, betul yang ini ya. Yang ada tanda mad ya. Sesudahnya ada hamzah ya. Terpisah ya atau dalam dua kalimat. Maksudnya itu jadi beda gitu. Fiha sama ahqoba itu beda artinya ya. Jadi dipisah, bukan satu kata atau satu kalimat ya. Jadi memiliki dua arti ya. Oke, terus contoh yang kedua ada dalam Quran surat An-Naba ya, ayat ke-40. Kita baca ya contohnya. Inna angdzarnakum. Ya, ingat ya. Inna angdzarnakum ya, 4 sampai 5 harokat ya. Kita lanjut yang terakhir, ini ada dalam Quran surat At-Takwir ya ayat 29. Illa ayyasha Allah. Oke, di sini ada dua ya yang panjang. Yang pertama panjang juga, yang kedua panjang. Bedanya apa? Nah, bedanya yang pertama ya, illa itu hamzahnya terpisah ya. Jadi itu masuknya apa? Mad wajib, mad jaiz munfasil ya. Terus ayyasha Allah. Itu apa? Yasha. Nah, itu mad wajib muttasil ya, karena dalam satu kalimat atau nyatu ya, tidak terpisah. Biasanya kalau baca ya, kebanyakan orang-orang ketika baca mad jaiz munfasil sama mad wajib muttasil itu lebih panjang mad wajib muttasil ya. Jadi ada sedikit ada bedanya gitu. Bisa membedakan mana mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil ketika dibaca ya. Oke, lanjut ya. Yang ketiga nih. Mad arid li sukun ya. Apa sih mad arid li sukun? Oke. Mad arid li sukun adalah huruf mad yang bertemu dengan huruf yang berharokat. Ingat ya. Apapun harokatnya dalam keadaan bersambung ya. Lalu huruf tersebut disukunkan karena wakof ya. Baik di akhir kalimat maupun di pertengahan ayat ya atau kalimat ya. Pokoknya disukunkan karena wakof ya. Atau berhenti wakof itu ya. Jadi ketika kita baca kita wakof atau berhenti ya bacanya. Karena kan ketika kita membaca Quran harus satu nafas ya. Nggak boleh
alun ngambil napas di tengah jalan nggak boleh ya, harus diberesin dulu. Amma yatasaalun. Ya kalau misalkan ayatnya kepanjangan gimana Pak? Nah boleh diwakofkan ya atau disukunkan atau dimatikan ya di tengah kalimat, nanti tinggal disambung lagi aja. Nah itu ya. Kayak ini nih, ada alif atau waw atau ya setelahnya setelahnya terdapat mad huruf sukun karena wakof ya. Oke, mad panjang ya. Arid itu bertemu li itu dengan sukun atau mati ya karena wakof. Oke, panjangnya berapa? Ya, bisa 2, bisa 4, bisa 6 harokat ya. Kita bisa milih ya. Kalau misalkan mau 2 terus ke sananya ya. Kalau misalkan mau 4 terus ke sananya. Oke, ini contohnya ya. Yang mad arid li sukun. Ada dalam Quran surat An-Naba ya, ayat 23. Oke, ini. Qul a'udzu birabbin nas. Yang mana? Yang mad arid li sukunnya? Ya, betul ya, yang an-nas. Karena di situ ada huruf mad ya. Dan sesudahnya ada huruf yang disukunkan. Kenapa disukunkan? Karena wakof atau berhenti ya membacanya. Jadi dibacanya mad arid li sukun. Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Terus lanjut Quran surat An-Naba ya ayat 23. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Oke, yang tadi mah huruf madnya apa? Alif ya. Sesudahnya ada huruf yang disukunkan. Kan alif merupakan huruf mad ya. Nah, yang contoh yang kedua di sini huruf madnya apa? Ya, betul ya. Wau ya huruf madnya. Terus ketemu huruf yang disukunkan karena wakof ya. Mukhtalifun. Nah, dibacanya boleh 2, 3 sampai 4 harokat. Mukhtalifun. Nah, itu kalau 3. Kalau 2 gimana? Mukhtalifun. Kalau 4 lebih panjang berarti ya. Mukhtalifun. Oke? Tapi harus konsisten. Ketika 4 terus kesananya ya. Oke. Contoh yang ketiga nih ya. Huruf mad yang ya ya. Tadi kan alif udah, waw udah, sekarang ya yang ya ya biar kebayang nih. Ada dalam Quran surat An-Naba juga ya. Anin naba'il azim. Nah, azim itu ada ya sukun ya atau huruf mad yang sesudahnya ada huruf yang disukunkan karena wakof. Azim ya. Panjangnya 2, 3 atau 4 harokat. Oke, lanjut ke yang keempat ya, yaitu mad lin ya. Nah, mad itu panjang, lin itu lembut ya. Jadi dibacanya lembut ya, tidak berat ya. Nah ini nih ada apabila setelah huruf lin terdapat huruf sukun baru karena diwakofkan ya. Nah huruf lin itu huruf apa sih? Nih huruf lin adalah waw sukun dan ya sukun ya, jatuh setelah huruf yang memiliki harokat fathah ya. Jadi khusus harokat yang berbaris di atas ya, fathah ya. Panjangnya 2 harokat. Contoh madlin nih. Ada dalam surat Al-Quraisy ya, banyak tuh. Li'ila fi Quraisy. Fi Quraisy. Nah, itu ya. Di akhirnya Quraisy. Kenapa? Karena diwakofkan. Nih. Bapak garis merahi ya. Lanjut. Was-soif. Nah. Hadzal bait. Nah, itu mad lin ya. Min khauf ya. Itu mad lin juga sama. Baik wa atau ya ya. Yang sukun ya, tapi sebelumnya harus fathah ya atau berbaris di atas. Kan kalau fathah itu di atas ya. Kalau kasroh itu di bawah. Nah.
Oke, paham ya sampai di sini? Baik, kita lanjut ya. Yang kelima yaitu mad iwad ya. Mad panjang ya, iwad itu pengganti. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya menggantikan tanwin nasab ya dengan alif mad ketika waqaf ya. Nah, ini nih ya. Ada tanwin ya atau fathah tanwin ya dengan alif mad ketika waqaf jadi diganti. Kalau alif mad berarti kan panjang ya. Karena mad itu panjang ya. Oke, panjangnya berapa? 2 harokat ya. Nah, ini contohnya. Ada dalam surat Al-Adiyat ya. Banyak nih. Wal adiyati dobha. Yang mana yang mad iwadnya? Ya, betul ya. Yang dobha. Itu ya. Dobha. Terus lanjut. Nih ya tuh. Jadi dibacanya bukan dobhan ya. Tapi diganti. Nah, kita balik lagi nih. Mengganti tanwin nasab ya dengan alif mad ketika waqaf. Nah, jadi diganti si sobhannya itu jadi sobha. Nah, ini nih di bawah ada tuh ya. Oke, lanjut. Wa fal muriyati qadha. Nah, kan kalau di atas mah ada tanwin nasabnya ya. Harusnya dibacanya kan qadhan. Nah, karena mad iwad terus di akhir ayat ya atau waqaf berhenti ya. Maka dibacanya qadha ya. Oke, mudah-mudahan paham ya sampai di sini. Kita lanjut. Fal mugirati subha. Nah, subha. Fa atharna bihi naq'a. 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 2 harokat ya. Jam'a. Oke. Baik. Nah, itu mad iwad ya. Kita lanjut ke yang berapa tadi? 6 ya. Lumayan banyak nih ya pembahasan tentang mad ya. Karena bercabang ya dari mad tobi'i dan mad apa? Mad tobi'i dan mad far'i ini bercabang ya. Oke, kita lanjut ya mad silah qasirah ya. Mad itu panjang, silah itu bersambung, qasirah itu pendek ya. Kapan ketika kita membaca surat dan kita sebut itu mad silah qasirah ketika ha domir yang berada di antara 2 huruf berharokat dan sesudahnya tidak ada hamzah ya. Oke, biar lebih jelas lagi nih, Bapak tampilkan ya. Ha domir itu seperti apa nih? Yang ini ya. Ini ha domir ya. Nah, terus gimana di keterangannya? Ada ha domir yang berada di antara 2 huruf berharokat. Nah, dan sesudahnya tidak ada hamzah ya. Oke, panjangnya berapa? 2 harokat. Biar lebih jelas lagi, kita lanjut ke contohnya ya. Nah, ini ya. Ada dalam surat Al-Baqarah ya ayat 23. Mim mithlihi wada'u. Ingat panjangnya 2 harokat ya. Mim mithlihi wada'u. Yang mana? Yang mad silah qasirahnya? Ya, betul ya. Yang mithlihi wada'u. Karena di situ ada apa? Ya, ada ya kecil ya. Sebelumnya hak domir. Maka dibacanya panjang 2 harokat dan ini sudah termasuk kepada mad silah qasirah karena sudah memenuhi syarat daripada mad silah qasirah itu sendiri. Oke, Bapak garis bawahi ya. Nih ada nih garis bawah dengan warna merah biar lebih jelas ya kelihatan yang mana sih yang mad silah qasirahnya ya. Oke. Kita lanjut ya. Nih ada juga dalam surat Al-Baqarah ya ayat ke-37. Ini contoh yang berbeda ya biar kalian paham. Oke.
Innahu huwat tawwabur rahim. Yang mana ayo? Mad silah qasirahnya. Ya, betul ya. Yang innahu. Kalau inna itu apa? Ya, gunah itu mah ya, bukan mad ya. Kalau mad itu panjang atau memanjangkan. Innahu. Nah, hu. Nah, yang itunya ya. Karena ada waw kecil ya. Sebelumnya ada ha domir ya. Dan sesudahnya tidak ada hamzah. Kalau misalkan sesudah waw kecil itu ada hamzah, beda lagi hukumnya ya, bukan mad silah qasirah ya. Nah, jadi selain daripada huruf hamzah ya, bisa waw, bisa ha ya. Innahu, kalau di sini kan huwa, berarti kan bertemu dengan huruf apa? Ha ya, hu gitu kan. Huwa, harokatnya dhamma. Innahu huwa. Kayak Bapak garis bawahi itu ya, ada waw kecil ya. Sebelumnya ada hadomir. Ini hadomir yang ini ya. Tadi kan udah dibahas ya, dikasih contoh gambarnya juga ya. Terus ada waw atau ya kecil ya. Terus sesudahnya juga ada huruf selain daripada hamzah ya. Oke, lanjut. Nah, mad silah tawilah. Mad memanjangkan, silah bersambung. Tawilah panjang ya. Oke. Sama kayak tadi, bedanya apa? Nah, ini ya. Bedanya kalau ini ha domir yang berada di antara dua huruf berharokat ya, dan sesudahnya ada hamzah. Oke. Kalau yang tadi itu tidak ada hamzah, kalau yang sekarang ada hamzah ya. Ini mad silah tawilah. Jadi beda ya antara mad silah tawilah dan mad silah qasirah. Ya. Kalau mad silah qasirah tidak ada hamzah. Gitu ya mudahnya ya. Kalau mad silah tawilah ada hamzah. Nah, itu mudahnya ya. Nih gambarannya ya, ada hadomir, terus ada waw kecil dan ya kecil bertemu dengan hamzah ya. Panjangnya berapa? 4 sampai 5 harokat. Tuh beda ya panjangnya ya. Kalau mad silah qasirah itu panjangnya 2 harokat. Kalau mad silah tawilah panjangnya 4 sampai 5 harokat. Tawil, panjang ya. Jadi lebih panjang daripada mad silah qasirah ya. Oke. Kita masuk ke contohnya biar lebih jelas. Nih, terdapat dalam surah Al-Baqarah ya, ayat ke-27. Ma amarallahu bihi ayyusala. Yang mana? Yang mad silah tawilanya? Ya, yang bihi itu ya. Karena ada ya kecil ya. Terus sesudahnya ada hamzah. Ya. Jadi ini sudah memenuhi syarat daripada mad silah tawilah, maka harus kita baca panjang ya. Berapa harokat? Ya, 4 sampai 5 harokat ya. Oke. Kita lanjut ya ke contoh yang kedua. Tuh, sama Bapak di garis bawah ya. Biar lebih jelas lagi. Oke, contoh yang kedua ada dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 112 ya. Falahu ajruhu inda rabbih. Falahu ajruhu inda rabbih. Ingat 4 sampai 5 harokat ya. Bapak di sini ngambil yang 4 harokat ya. Falahu ajruhu inda rabbih. Nah, kalau misalkan bacanya pendek gimana? Ya berarti salah ya bacanya. Harus 4 harokat ya. Panjang ya. Falahu ajruhu inda rabbih. Oke. Nih Bapak garis bawah ya biar jelas tuh. Ada hadomir ya. Sesudahnya ada wawu kecil ya. Bertemu dengan hamzah. Nah. Oke, paham ya? Kita lanjut ya. Mad badal ya. Coba badal apa badal? Ya, mengganti ya. Mad itu panjang, badal itu mengganti. Nah, apanya yang diganti kan gitu ya. Oke, kita lihat dulu nih pengertian mad badal apa ya. Nah, mad badal ya.
panjang ya yang terjadi karena mengganti hamzah yang sukun ya dari kedua hamzah dengan huruf mad. Nah, jadi gini nih mudahnya. Nih kita bisa lihat di sini ada hamzah yang berharokat terus ketemu dengan hamzah yang sukun. Orang Arab ya hampir semuanya ya susah untuk mengucapkan hamzah yang dimana yang satunya berharokat, yang satunya sukun. Kebayang nggak bacanya gimana? Ya, bacanya a, i, u ya. Nah, orang Arab itu nggak bisa gitu untuk baca a, i, u. Bukan nggak bisa, tapi susah ya. Nah, karena lidah orang Arab dan lidah kita berbeda ya. Nah, akhirnya dibadal ya, diganti. Diganti dengan apa? Diganti dengan hamzah yang sukun ya. Dengan huruf mad. Nah, jadi si hamzah yang sukunnya itu diganti dengan huruf mad. Jadi bacanya gimana? Ya, panjang ya, bukan a tapi a. Nah, gitu ya. Panjangnya berapa? 2 harokat. Oke, ini biar lebih jelas lagi. Kita lihat contohnya ya. Nah, di sini ada nih. Ini hamzah yang belum diganti ya dengan mad ya. Nih. Bacanya gimana? A mana? Nah, gitu ya. Jadi ada hamzah berharokat. Terus sesudahnya ada hamzah yang sukun. Bacanya gimana? Kalau kita ya bisa ya. A mana? Tapi kalau orang Arab itu susah ya. Nah, digantilah. Ya, dibadal diganti ya. Dengan apa? Dengan mad ya, si hamzah sukunnya itu. Bacanya gimana? Nah, jadi berubah. Bacanya bukan a mana lagi, tapi jadi panjang ya, 2 harokat. Amana. Nah, gitu ya. Beda ya berarti ya. Nah, itu mad badal ya. Jadi nanti kalau misalkan nanya, nah ini mah si fathahnya berdiri gitu ya. Ini ada asal usulnya ya. Nah, ini salah satunya ya, mad badal ya. Asalnya ini ya. Nah, ini nih. Hamzah berharokat, sesudahnya sukun. Ya, asal penulisannya kayak gini. Ya, cuman dibadal, diganti. Akhirnya jadi seperti ini dan bacaannya juga jadi beda ya. Bukan a ya, i, u, tapi a ya. I, u. Oke. Nih, kalau dalam surat nih ada nih. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ya, ayat ke-27. Boleh dibuka ya yang bawa Quran. Nih. Amanna billah. Yang mana? Ya betul ya. Yang awal ya. Yang amanna. Yang a. Nah itu ya. Bapak garis bawahi biar kelihatan ya. Yang mana mad badalnya. Nah ini ya. Amanna. Jadi si alif di situ asalnya hamzah gitu kan ya. Cuman dibadal, diganti dengan mad ya. Sehingga dibacanya bukan a lagi tapi panjang, 2 harokat. Amanna. Berapa? 2 harokat ya. Amanna. Amanna ya. Amanna. Oke. Bisa dirasain nanti ya 2 harokat atau 2 ketukan. Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi yang fathah kan ya harokatnya. Sekarang yang hamzah yang harokatnya kasroh ya. Nih, ini ada nih contohnya. Yang dibacanya yang asalnya sebelum diganti itu i manun. Nah, ketika dibadal atau diganti dengan huruf mad, dibacanya jadi imanun. Nah, kenapa digantinya dengan mad? Ya, Pak, kenapa enggak wawu atau alif? Ya, karena mengikuti harokat sebelumnya apa. Nah, gitu. Kalau misalkan fathah berarti digantinya dengan alif, dibadalnya dengan alif. Kalau misalkan sebelumnya kasroh maka diganti atau dibadalnya dengan ya sukun karena itu pasangannya. Kalau misalkan domah berarti dengan wawu ya. Oke, ini contoh dalam suratnya ya. Ada dalam surat Al-Mujadilah ya ayat ke-11. Li'ila li'i li'i. Nah, ya.
Di situ ada dua hamzah ya, cuman hamzah yang sukunnya diganti dibadal dengan huruf mad. Nih, Bapak garis bawahi. Oke, biar lebih jelas ya. Li'ila, li'i, dua harokat ya, atau dua kutukan. Li'i, li'i. Oke. Kita lanjut yang terakhir. Nih, ini yang domah ya. Yang asalnya nih ada nih ya. Minal la. Nah, itu sebelum diganti ya. Sebelum diganti dengan mad si hamzanya. Sama kita diganti ya. Diganti oleh huruf mad. Nah, digantinya dengan apa? Ya, dengan wawu ya. Karena sebelumnya atau harokatnya itu harokat sebelumnya doma. Kalau fathah ya betul alif ya. Kalau kasroh kalau kasroh dengan ya sukun ya digantinya. Oke, ini contoh di Qur'annya ya. Ada dalam surat Al-Quraisy ayat ke-1. Nah, walladzina utul. Nah, utul. Nah, itu ya. Itu ada hamzahnya dua. Yang pertama berharokat. Harokatnya apa? Doma. Yang kedua hamzahnya sukun ya. Dibadal, diganti ya. Dengan apa? Huruf mad. Nah, akhirnya dibacanya apa? Panjang, dua harokat. Nah, itu disebutlah mad badal ya. Walladzina utu. Oke. Paham ya? Alhamdulillah. Baik, kita lanjut ya. Keberapa? Ketujuh ya. Mad tamkin ya. Sebetulnya ada banyak ya, sekitar 15 ya, 14 gitu ya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Ya. Mad panjang ya, tamkin itu penetapan atau memperkuat ya. Atau meneguhkan. Jadi dibacanya itu lebih berat ya. Jadi dikuatkan ya. Gimana kaidahnya nih? Kaidahnya panjang yang terjadi ketika ya kasroh ya bertasjid bertemu dengan ya sukun. Oke. Biar lebih kebayang nih Bapak gambarkan ya. Di sini ada ya kasroh bertasjid ya. Ada kasroh berarti kan harokatnya di bawah ya atau baris bawah karena kasroh. Terus ada tasjid. Nah, ini tasjidnya ya. Terus bertemu dengan ya sukun. Nah, ini gambarannya ya biar kebayang. Nah, itu maka syarat daripada mad tamkin. Oke, panjangnya berapa harokat? 2 harokat ya. Baik, kita lanjut ke contohnya. Nah, ini nih ada contohnya. Huyitum. Nah, dibacanya huyitum. Jadi ada peneguhan ya atau dikuatkan bacaannya. Jadi jangan lemes ya atau jangan nggak kuat gitu ya. Huyitum harus dikuatkan. Huyitum. Nah, itu bacanya seperti itu ya. Huyitum. Gimana Pak? Salah ya karena kepanjangan. Harusnya berapa harokat? Ya, 2 harokat ya. Hui, di mana penekanannya? Penekanannya di y-nya ya. Karena ada ya kasroh bertasjid bertemu dengan ya sukun. Nih, Bapak garis bawahi. Nah, di situ diperkuatnya ya. Huyitum. Oke, paham ya? Kita lanjut ke contoh yang selanjutnya. Nih, ada nih. Ummiyina. Nah, ini Bapak garis bawahi juga. Miyina ya. Ummiyina. Oke. Illiyina. Nah, ini ya. Mad tamkin. Oke, paham ya? Kita lanjut mad farq ya. Nah, ada yang tahu mad farq apa? Ya, mad panjang ya. Sedangkan farq itu membedakan ya. Nah, apa sih yang dibedakan? Oke. Okay. Oke, okay, kita lanjut. Mad farq itu membedakan ya. Nah, apa sih yang dibedakan? Oke. Okay. Oke, okay, kita lanjut. Mad farq itu membedakan ya. Nah, apa sih yang dibedakan? Oke. Okay. Oke, okay, kita lanjut. Mad farq itu membedakan ya. Nah, apa sih yang dibedakan? Oke. Okay.
bentar. Oh sorry, mad tamkin ya. Mad tamkin marfa. Oh iya, tadi mad tamkin udah, sekarang marfak ya. Oke. Mad fark ya, panjang ya mad itu. Sedangkan fark itu membedakan. Nah, ya udah betul ya. Membedakan di sini apa yang dibedakan? Yang dibedakan adalah kalimat bertanya ya atau istifham dalam kalimat berita ya. Nih biar lebih jelasnya lagi. Jadi ada mad badal ya. Tahu kan ya mad badal ya? Tadi kan udah dibahas ya sebelum masuk ke mad fark ya. Mad badal jadi diganti ya si hamzah sukunnya dengan huruf mad ya. Nah, itu mad badal terus bertemu dengan tasjid. Nah, itu masuknya mad fark ya. Oke, kita lanjut ke contoh ya biar kebayang. Ini ada nih. Contohnya mad ini terdapat pada 3 surat ya. Surat yang pertama dalam Quran surat Yunus ya ayat 59, boleh dicek ya. Nih. Qul Allah. Nah, yang mana? Yang mad farknya? Ya ini ya. Yang Allah kan ada di situ mad badal ya asalnya. Nah, terus ketemu dengan tasjid ya. Maka dibacanya panjang. Berapa panjangnya? 6 harokat ya. Jadi sempurnakan tasjidnya ya. Oke, lanjut yang kedua ada contohnya dalam Quran surat Al-An'am ya. Ayat 143 sampai 144 ya. Di situ ada nih yang di garis bawahi, nah itu ya, atau yang di merahi ya hurufnya atau huruf hijaiyahnya. Bacanya gimana? 6 harokat ya. Kita baca ya. Contohnya. Qul az-zakaraini ya. Mesti 6 harokat ya. Oke. Qul az-zakaraini. Jadi nafasnya mesti dipersiapkan ya karena panjang lumayan ya. Qul Allahu berapa? 6 harokat ya. Dan yang terakhir di Quran surat An-Naml ya ayat 59. Boleh dicek nanti ya sama anak-anak. Oke, kita lanjut. Nih, 4 lagi ya. Terakhir. Oke. Mudah-mudahan masih semangat ya. Mad lazim kilmi mukhaffaf. Oke. Mad itu panjang, lazim itu lazim pasti ya. Kilmi itu kalimah ya, mukhaffaf diringankan. Nah. Oke, kalimah di sini apa sih? Ya. Maksudnya ada sukun asli ya bertemu mad dalam satu kalimah. Nah, makanya kilmi kalimah ya. Terus mukhaffaf diringankan. Ya. Jadi lebih mudah cara bacanya ya. Karena nanti ada ya yang bacanya berat ya. Kenapa? Karena ada idgham ya atau tasjid ya. Sorry, karena ada idgham ya, makanya jadi berat bacanya. Sedangkan kalau mad lazim kilmi mukhaffaf itu ringan ya atau mudah karena tidak ada idgham sebelumnya ya. Oke, biar lebih jelas lagi. Nah, ini ya. Ketika ada tanda mad ya. Apabila tanda mad bertemu huruf yang sukun. Nah, ini ya. Panjangnya 6 harokat. Oke. Kita masuk ke contoh aja ya. Tuh, ini ya contohnya ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Oke, itu. Mad ini hanya terdapat dalam Quran surat Yunus ya, ayat 51 dan 91 saja ya. Di Al-Qur'an. Nah, coba bisa dibuka ya nanti. Betul nggak gitu kan ada di surat Yunus ayat 51 dan 91 ya. Oke, kita coba ya. Contohkan cara bacanya ya. Tadi itu berapa panjangnya? Ya, 6 harokat ya. Oke. Al-ana. Nah, mana mad lazim kilmi mukhaffafnya? Ya, betul. Nih yang ini ya. Yang di garis bawahi
Kenapa? Karena ada tanda mad ya, sesudahnya ada sukun atau bertemu dengan sukun ya, yang berharokat sukun. Oke. Terus yang kedua di Quran surat Yunus ayat 91. Bapak contohkan ya bacanya. Ana. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih ya. Itu contoh bacaan yang betul ya. Panjangnya 6 harokat. Nih Bapak garis bawah ya. Tuh. Oke, kita lanjut ya ke mad lazim kilmi musaqqal. Nah ini ya yang maksud Bapak yang ada idgomnya gitu kan. Kalau yang sebelumnya mah ringan ya, tidak ada idgomnya. Sekarang mah musaqqal ya, artinya diberatkan ya. Masih tetap dalam satu kalimah ya. Diberatkannya apanya sih yang diberatkan ya? Bacaannya ya, yang terasa berat karena ada tasjid ya. Panjangnya berapa harokat? 6 harokat ya. Nah ini nih, apabila tanda mad bertemu huruf yang bertasjid ya. Oke, kita masuk ke contohnya ya. Nih, ada dalam surat Al-Fatihah ya ayat ke-7 nih. Ayat terakhir ya yang waladhdallin. Nah, itu maksudnya mad lazim kilmi musaqqal ya. Jadi ada tasjidnya gitu ya. Kan tasjid itu melebur ya ke huruf yang selanjutnya. Jadi dol. Nah, dol melebur ke huruf lam yang bertasjid itu ya. Nah, jadi panjangnya 6 harokat. Waladhdallin. Nah, yang suka salat berjamaah di masjid pasti tahu ya, ketika imam baca ya dan bacaannya betul, maka panjangnya 6 harokat ya. Terus kerasa gitu si meleburnya itu. Waladhdallin ya. Oke, kita lanjut. Ini ada dalam surat Al-Baqarah ya ayat 76. Liyuhajjukum. Oke, yang mana mad lazim kilmi musaqqalnya? Ya, ini ya. Yang di garis merah bawahi ya. Haju. Nah, ada tasjidnya kan di situ ya. Begitu ya. Oke, itu ya. Kita lanjut dua lagi ya. Mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, mad panjang lazim pasti ya, harfi itu huruf, mukhaffaf diringankan. Tadi makan kalimah ya, kilmi berarti kalimatnya. Sekarang huruf atau harfi berarti hurufnya ya. Kenapa huruf? Karena mad ini terjadi pada huruf ya. Terus diringankan apanya? Cara bacanya ya. Jadi lebih mudah atau ringan membacanya. Oke. Nih. Terjadi pada huruf tunggal ya, pada permulaan surat ya. Atau biasa disebut juga huruf muqatta'ah ya, atau fawatihus suwar. Ini ada hurufnya nih ya. Ini harus kita tahu ya, atau kita hafal. Nih, hurufnya apa aja? Kita singkat ya, biar lebih mudah ya. Kam, asal, nakos. Nah ini ya. Apa kam, asal, nakos itu? Ya, kam itu berarti kaf ya. Mim itu kam, kaf, mim berarti ya. Asal itu berarti ain, sin, lam ya. Nakos itu nun, qaf, dan shad. Nah itu ya huruf-huruf muqatta'ah ya, atau fawati huswar. Kam, asal, nakos ya. Karena apabila huruf ini diuraikan, maka akan menjadi 3 huruf ya, yang dimana huruf tengahnya adalah mad. Nah ingat huruf mad apa? Alif, wa, dan ya ya. Jadi kam, asal, nakos ini ya, huruf kam, asal, nakos ini ketika diurai bakal jadi 3 huruf ya, atau 3 bagian, yang dimana di tengahnya itu ada
mad ya, atau huruf mad. Oke, biar lebih jelas lagi kita langsung lanjut ke contohnya ya. Nih, kam asal nakos ya. Oh iya, panjangnya berapa harokat Pak? Panjangnya 6 harokat ya. Oke, ini contoh yang pertama. Ingat ya, ini huruf muqatta'ah ya atau fawatihus suwar, biasanya ada di awal surat ya. Contohnya ada di dalam surat Al-Qalam ya. Gimana bacanya? Nun ya. Jadi di situ nggak ada harokatnya, cuman ada huruf nun sama tanda mat aja. Nah itu kalau misalkan kita uraikan, jadi ada 3 bagian. Ada nun, ada wawu, dan ada nun. Nah di tengah-tengah itu apa? Wawu. Nah itu wawu itu apa? Huruf mad ya. Makanya disebut mad lazim harfi mukhaffaf ya. Bacanya gimana? 6 harokat ya. Bapak contohkan ya. Nun 6 harokat. Jadi bukan nun atau nun atau nun 4 atau 3 harokat misalkan, tapi panjang ya, 6 harokat ya. Nun ya. Wal qalami wa ma yasturun. Oke, paham ya? Mad lazim harfi mukhaffaf. Oke. Ini kalau yang nun kan ada di apa? Kam asal nakos. Bapak kasih contohnya 3 aja ya. Huruf yang nakos nun, qaf sama sod ya. Kalau kam asalnya atau kaf, mim, ain, sin, lam boleh kalian cari ya. Biar kalian juga lebih paham lagi gitu ya. Nah ini. Nah ini contoh yang qafnya ya. Yang huruf qafnya. Ini ada tuh ya. Dibacanya gimana? Ya panjang 6 harokat ya. Bukan qaf ya. Atau ko tapi qaf. Nah gitu ya. 6 harokat. Kenapa? Karena ketika kita uraikan ya. Bapak garis merahi ya. Ketika kita uraikan, di situ ada 3 huruf ya. Ada ko, ada alif, dan ada fa ya. Qaf ya. Qaf. Nah di tengah-tengahnya apa? Ya alif ya. Alif itu huruf mad. Nah, jadi sudah memenuhi syarat mad lazim harfi mukhaffaf, maka dibacanya harus panjang. Panjangnya berapa? 6 harokat. Gimana contohnya? Contoh bacanya qaf. Nah, paham ya? Oke. Nih, contoh yang ketiga, yang terakhir ya. Bapak ngasih contohnya 3 aja ya. Yang nakos aja ya, yang nun, qaf sama sod ya. Nih, ini yang sod ya. Tuh. Kalau sod, nah ini kan hurufnya ya. Ketika kita uraikan, maka ada 3 huruf ya, ada 3 bagian. Yang pertama ada sod itu sendiri, terus ada alif ya, dan ada dal ya. Sod. Nah gitu ya bacanya. Terus panjang 6 harokat, ingat ya. Ketika kita uraikan, di tengah-tengahnya ada huruf mad. Nah itu ya, itu mad lazim harfi mukhaffaf. Nah bacanya gimana? Ya bareng-bareng ya, 6 harokat. Siap? Wahid, Isnin, Salasa. Sod. Nah 6 harokat ya. Sip, taib ya. Kita lanjut. Nih ya. Ini yang terakhir. Yang tadi kan mad lazim harfi mukhaffaf. Sekarang mad lazim harfi musaqqal. Bedanya apa? Nah, bedanya di akhir aja. Yang tadi mah mukhaffaf ringan ya. Kalau sekarang mah musaqqal berat ya, atau diberatkan. Oke, masih sama ya. Terdapat dalam huruf fawatihus suwar ya. Apa aja tadi huruf fawatihus suwar? Ya, kam asal nakos ya, atau kaf, mim ya, ain, sin, lam ya, asal nakos, nun, qaf, dan sin ya. Kam asal nakos, bukan sin, sod ya, sorry, nakos. Nakos kosnya itu qaf dan sod. Oke, baik ya.
Nah, yang di tengahnya ada huruf mad ya. Baik alif, wawu ataupun ya. Nah, kenapa sih berat gitu ya? Karena ada proses idgham. Itu ya bedanya ya. Kalau yang tadi yang mad lazim harfi mad lazim harfi mukhaffaf itu tidak ada proses idgham, sedangkan mad lazim harfi mutsaqqal ada proses idgham. Jadi ketika kita baca sedikit lebih berat ya karena ada proses idgham ya. Oke, biar lebih jelas kita lihat ke contohnya ya. Nah, di sini Bapak punya contoh nih ya. Nih. Ini ada alif, lam, mim, ro ya. Nah, ketika kita pecah ya si lam mim itu terdiri dari 3 bagian ya. Yang dimana di tengah-tengahnya itu ada huruf madnya ya. Dan ketika lam bertemu mim itu kan ada proses idgham. Nah, makanya disebut mad lazim harfi mutsaqqal karena bacanya lebih berat ya atau diberatkan. Contoh bacanya gimana Pak? Oke, kita coba ya. Nih ya, alif lam mim ro. Nah, bisa nggak? Bisa ya. Jadi dari lam langsung ke mim ya. Oke, lanjut ya. Proses idghamnya yang mana sih ini nih? Yang dimana mim mati bertemu mim yang berharokat ya. Itu proses idghamnya. Oke, lanjut. Alif lam mim. Surat apa itu? Ya, Al-Baqarah ya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, jadi ada proses idghamnya ya dari lam ke mim itu sendiri ya. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak lingkari ya dengan lingkaran warna merah ya biar kelihatan, biar jelas, biar kalian paham ya. Nah, itu ya. Ada proses idgham ya. Terus yang terakhir nih ya contohnya. Tosim mim. Nah, itu ya. 6 harokat tapi sedikit berat bacanya karena ada proses idgham ya. Mana yang proses idghamnya nih yang Bapak lingkari merah. Ini proses idghamnya di sini terjadi. Nah, kalau yang lingkar bawah itu namanya mad lazim harfi mutsaqqal itu sendiri ya, yang diganti huruf tengahnya menjadi huruf mad. Bedanya apa kalau mutsaqqal? Mudahnya ya. Bedanya itu cuman kalau misalkan mutsaqqal berat dan ada proses idgham gitu aja. Kalau misalkan mukhaffaf itu ringan, tidak ada proses idgham. Baik ya. Nah, itu ya bedanya. Untuk memahami secara mudah ya biar kita gampang pahamnya. Nah, di sini ada bagan ya mad. Nah, ini nih ya secara keseluruhannya. Tadi kan sama Bapak dijelaskan ya, diuraikan ya dengan sedemikian rupa biar kalian paham. Nah, ini bagan mad ya. Ini di sini ada mad tabi'i ya. Mad badal, mad tamkin, mad iwad ya, mad silah. Ini masih masuk ke mad tabi'i ya yang diurai ya. Ada mad tamkin jadinya nanti ada mad badal. Kalau ada mad far'i dipecah lagi. Jadi ada karena hamzah, sukun waqaf ya. Sukun plus tasjid tuh ya. Ada mad lazim kilmi mukhaffaf, ada mad lazim harfi mutsaqqal ya atau mukhaffaf ya. Kebalikannya mutsaqqal mukhaffaf ya. Tadi udah Bapak jelaskan di akhir ya. Terus ada sukun waqaf ya. Ada mad arid di sukun, mad lin maksud sukun waqafnya jadi dia itu berhenti ketika waqaf. Jadi bacaannya itu disukunkan. Ya, padahal masih ada harokatnya cuman disukunkan oleh kita karena waqaf gitu. Terus ini ada hamzah ya. Mad wajib mutasil ya, yang ada hamzah itu gening dalam satu kalimat ya, ingat mad wajib mutasil. Kalau mad jaid munfasil ada hamzah ya tapi terpisah ya.
bukan dalam satu kalimat, ingat. Terus ada mat silah tawilah ya. Nah, boleh ya nanti kalian baca-baca lagi di rumah ya. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan dapat dipahami ya, dan kalian juga bisa ya ke depannya, terutama bab mad yang sudah Bapak jelaskan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan pembelajaran kali ini ada guna dan manfaatnya ya. Wabil taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.